Hari ini Presiden Joko Widodo menghadiri rapat koordinasi nasional atau Rakornas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Acara digelar di Arena Jakarta International Expo atau G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Dan untuk mengetahui informasi terkini terkait Rakornas Bidang Penanggulangan Bencana pada tahun 2023, kita akan segera bergabung dengan jurnalis MGN Prihadi langsung dari G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Halo, selamat siang Prihadi. Halo, selamat siang. Ya, Priyadi, apa saja agenda Rakornas Bidang Penanggulangan Bencana pada tahun 2023 ini? Ya, betul. Rakornas Penanggulangan Bencana 2023 hari ini dibuka secara resmi memang oleh Presiden Joko Widodo. Tadi sekitar pukul 9:30, nanti juga akan ditutup ya di hari ini oleh Wakil Presiden. Nah, untuk Rakornas PB ini sendiri bertema penguatan resiliensi berkelanjutan dalam menghadapi bencana, dan ini diikuti oleh 4.000 peserta. Dan tadi juga banyak sekali para peserta ya, ini dari BPBD seluruh Indonesia, kemudian juga ada TNI Polri yang juga turut menghadiri acara ini. Dan memang tidak hanya sekedar rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana 2023, tapi juga ada sejumlah agenda juga yang ada di G-Expo Hall B Kemayoran Jakarta ini. Ada pameran dan juga ada diskusi yang saat ini sedang berlangsung di Hall C. Demikian. Oke, pesan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Rakornas tadi, Prihadi? Iya, setidaknya ada sejumlah informasi atau sejumlah poin yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Ini terkait bahwa saat ini yang ditakutkan masyarakat dunia itu bukan lagi soal perang dan pandemik, tapi Presiden mengatakan bahwa yang ditakutkan oleh masyarakat dunia itu adalah soal perubahan iklim. Indonesia sendiri berada di peringkat 3 terkait dengan bencana, dan Indonesia sejak tahun 2010 hingga tahun 2022 ini terjadi peningkatan sebesar 81% bencana ya dari tahun 2010 hingga tahun 2022. Dan poin selanjutnya, Presiden juga mengatakan bahwa dalam penanganan bencana, siaga dan waspada adalah kunci penanganannya, dan tahapan bencana seperti prabencana, kemudian juga bencana dan pasca bencana ini dari 3 itu harus dikelola dengan baik. Karena Presiden menegaskan bahwa kita, bangsa Indonesia, lama ini selalu disebutkan di fase bencana. Padahal sebaiknya sudah bisa dilakukan pada fase bencana, yaitu dengan melakukan edukasi pada masyarakat, kemudian juga memberikan pelatihan-pelatihan masyarakat, dan juga mendapatkan perhatian-perhatian buat masyarakat sendiri terkait dengan mitigasi seperti itu. Oke, apa saja yang sudah dilakukan BNPB untuk mengedukasi masyarakat agar bisa mengantisipasi daerah-daerah yang rawan bencana, Prihadi? Tadi juga Kepala BNPB Suharyanto mengatakan bahwa ada catatan tersendiri yang memang pada saat ini yang akan tengah diantisipasi, yaitu ada catatan bahwa sejauh ini ada bencana hidrometeorologi basah yang masih mendominasi bencana yang terjadi di Indonesia, tapi kemudian juga bencana selanjutnya yang juga perlu diantisipasi itu bencana geologis seperti gempa bumi dan juga erupsi gunung Merapi. Tapi hal yang juga tidak perlu dilupakan yaitu terkait dengan bencana hidrometeorologi basah, yaitu seperti kebakaran hutan dan lahan. Nah, terkait dengan gempa dan erupsi, utamanya gempa deh. Ini juga BNPB juga masih melakukan coba mengidentifikasi sesar-sesar aktif yang belum diidentifikasi ini, karena juga bagian dari pengalaman atau lessons learned yang juga terjadi di Turki. Seperti itu. Oke, lalu tadi disebutkan ya, selain Rakornas juga diinformasikan juga ada pameran nih. Apakah pameran ini terbuka untuk umum, Prihadi? Iya, pameran ini terbuka untuk umum, hanya saja harus melakukan registrasi ya di depan. Jadi uniknya semua bisa masuk sebenarnya, terutama mereka-mereka yang memiliki keinginan tahuan terkait dengan teknologi kebencanaan, karena juga di pameran ini ada sejumlah lembaga dan institusi ataupun juga perusahaan-perusahaan yang secara unik sebenarnya diklasterkan. Jadi ada industri atau lembaga instansi yang berfokus pada prabencana, tapi juga ada pameran yang terkhususkan untuk bagian pada saat bencana itu sendiri dan juga pasca bencana. Jadi memang lengkap sekali, dan peserta pameran ini benar-benar dibuat tematik. Dan di sela-sela dari pameran ini pun juga ada diskusi oleh masing-masing pengisi pameran, dan saat ini pun juga sebenarnya masih ada diskusi ini terkait dengan Second Asian Disaster Management and Civil Protection Conference dan Expo, dan masih akan terus berlanjut. Besok ada 2 sesi,
Kalau yang saat ini masih ada satu sesi dari siang tadi jam setengah 2, mungkin akan berakhir sekitar jam 4 sore nanti. Oke, berarti acara dimulai hari ini sampai dengan besok ya, Prihadi? Betul, Oke. betul sekali. Oke, berarti terbuka untuk umum, masyarakat bisa berkunjung ke G-Expo Kemayoran di Hall B ya? Betul sekali. Terus bisa mendaftar langsung on the spot di sana dan gratis ya, Prihadi? Iya, gratis asalkan ya itu tadi registrasi di meja depan. Registrasi. Tapi ada satu lagi yang bisa saya tambahkan, Putri, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. Tadi kan masih ada 2 poin. Nah, poin selanjutnya ini adalah bagaimana kemudian Presiden menekankan pentingnya peringatan dini serta dilihatkannya skenario-skenario untuk simulasi penanganan bencana. Presiden sekali lagi menekankan bahwa selama ini fase prabencana itu selalu abai dan kemudian poin yang selanjutnya yang disampaikan oleh Presiden ini terkait dengan menyoal tata ruang dan konstruksi yang sampai pembangunan dilakukan pada daerah yang kerap terjadi bencana. Setiap pembangunan harus memiliki izin dan Pemda serta BPBD adalah ujung tombak penanggulangan bencana dan kelemahan kita menurut Presiden itu adalah di pengawasan. Jadi Presiden juga mengatakan perlu harus mengidentifikasi resiko bencana, kemudian juga siapkan pendanaan terkait dengan penanganan bencana, serta yang terakhir adalah memasukkan resiko bencana pada tiap pembangunan dan juga investasi. Dan yang tidak kalah pentingnya juga adalah bahwa sebenarnya perlu harus menyederhanakan aturan. Karena selama ini yang dipantau atau yang terjadi adalah begitu sulit masyarakat memperoleh bantuan-bantuan. Jadi Presiden menyarankan untuk meringkas segala macam aturan ya, pada saat bencana itu terjadi, sehingga masyarakat bisa dengan cepat dapat dibantu. Dan ini juga harus digunakan dengan tepat seperti dana bencana bersama seperti itu. Ibaratnya adalah kecepatan. Menurut Presiden, sekali lagi Presiden menekankan pada sambutannya tadi, kecepatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam penanganan bencana. Seperti itu. Baik, terima kasih jurnalis MJN Prihadi atas laporannya langsung dari G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali, Prihadi. Terima kasih.